Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari yang pertama Cinta Ramadhani Putri Sotmiko, Divanesa Putri Salsabila, Eka Fabrian Haryanti, Muhammad Rafi Daul Haq, dan Putra Rizky Pradana. Di sini kami akan menyampaikan tentang mata kuliah PIK Sistem Pendidikan Nasional. Apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya belajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, mengendali diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang fungsi. 1. Mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikan unggul di antara manusia lainnya. 2. Membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, jenjang program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 8, Sistem pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan level perkembangan peserta didik. Kemampuan yang ditingkatkan dan tujuan yang hendak diraih berdasarkan peraturan hukum tersebut. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendidikan dasar. Jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa dibentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Adapun jenjang setara dalam bentuk lain, misalnya madrasah sanawiyah (MTS) dan sekolah menengah pertama SMP. Pendidikan menengah. Selanjutnya ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah sendiri antara lain madrasah aliyah (MA), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah menengah atas (SMA). Baik, selanjutnya yaitu pendidikan atas. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Next. Jenis program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, Sistem Pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbasis pada kespesifikan tujuan pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi: yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah,
maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditujukan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang kelima, pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Yang keenam, pendidikan khusus. Penggandaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. Yang ketujuh, pendidikan profesi. Pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Next. Jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. 1. Pendidikan formal, jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, jalur pendidikan dan terstruktur. 3. Pendidikan informal, jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 1 yaitu pendidikan formal. Jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan bukan formal, tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Yang ketiga, pendidikan informal. Jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Kemudian, ciri-ciri pendidikan formal. Yang pertama, memiliki jenjang pendidikan secara jelas. Yang kedua, untuk menjadi peserta didik, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. 3. Kurikulumnya disusun secara jelas untuk setiap jenjang dan jenis-jenisnya. 4. Materi pembelajaran bersifat akademis. 5. Ada ujian formal yang disertai dengan pemberian ijazah. 6. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. Yang ketujuh, diselenggarakan dengan menggunakan administrasi yang relatif seragam. Nomor 8. Pelaksanaan proses pendidikan relatif memakan waktu cukup lama. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama, ada kalanya usia menjadi persyaratan, tetapi tidak merupakan suatu keharusan. 2. Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Yang ketiga, bersifat praktis dan khusus. 4. Pendidikannya relatif berlangsung secara singkat. Yang kelima, kadang-kadang ada ujian dan biasanya peserta mendapatkan sertifikat. 6. Diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dan yang ketujuh, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar gedung sekolah. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri pendidikan informal. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan tidak terikat oleh hal-hal yang formal. 2. Tidak ada persyaratan apapun. Yang ketiga, tidak ada program yang direncanakan secara formal. Yang keempat, berlangsung sepanjang hayat. Yang kelima, tidak ada ujian. Dan yang terakhir, tidak ada lembaga tertentu penyelenggaranya. Oke, mungkin sekian
Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.